Shalom Bapak Ibu sekalian. Lebih luar biasa buat Tuhan kita pada siang hari ini. Shalom di Berias. Apa kabar semuanya? Yang diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa sorak-sorai buat Tuhan Allah. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Senang bisa kembali melayani setiap jemaat Tuhan pada siang hari ini. Lebih ibadah di Minggu Raya di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Dan juga setiap jemaat Tuhan yang bergabung secara live streaming pada siang hari. Kita percaya siang hari ini dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah setiap kita. Maka bersama-sama pada siang hari yang indah ini kita mau menyembah Tuhan. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian kami, segala syukur, segala sembah, segala penghormatan hanya layak bagi Allah kami yang setia, juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan bagi setiap kami, kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami boleh ada di minggu terakhir di bulan 11. Kami percaya sampai hari ini kami ada. Itu semua karena kekuatan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena berkat dan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur untuk siang hari ini kami beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya bukanlah kebetulan apabila setiap kami yang hadir boleh beribadah tempat ini, tapi kami percaya Roh Kudus yang panggil setiap kami, Roh Kudus yang memilih setiap kami, Roh Kudus yang menuntun setiap kami untuk bersama-sama hadir, berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik setiap kami yang ibadah secara langsung, bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara, kuduskan kami, selayakan setiap kami, ampuni setiap kami, biar setiap pujian, setiap sembah kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan setiap umat Tuhan yang beribadah, setiap keluarga, setiap orang tua, setiap orang muda, setiap anak-anak Tuhan berkati, setiap pribadi yang hadir, setiap pribadi yang beribadah. Bahkan siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Setiap kami yang sakit kami percaya, kami diurapi, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus. Sesuatu pasti terjadi. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah kami percaya kami pulang terima kemenangan bersama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami ucap berkat bagi gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Ucap berkat bagi Imbal Silang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Dartnya di Pariaji pada siang hari melayani penuh kuasa, penuh mujizat. Bahkan kami ucap berkat bagi Natal Tiberias 7 Desember agar Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkati boleh lancar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita mengucap syukur pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita sembah pujian kita buat Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama naikkan sembah kita buat Tuhan siang hari. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya Kau Tuhan perlindungan bagi
kami. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Kita berpujian, kita buat Tuhan Yesus siang hari. Sama-sama nyatakan, mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Ini pujian syukur kami bagi Tuhan Yesus kami yang setia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lebih lagi bersama-sama kita mengucap syukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Biar sepanjang hidup kami terus memuji menyembah Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Yang mengucap syukur kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa dengan sebuah pujian kita siang hari ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sambil kita bangkit berdiri pada siang hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan lagi nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Mari bersama-sama kita bertasbih buat Tuhan siang hari ini. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami sembah. Oh, kami puji Engkau. Oh Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak
Nasihat lagi dengan hati penuh syukur, dengan rasa kagum kepada Tuhan, nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Yesus, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Engkaulah kami bersyukur Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, kami berserah, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik saudara-saudara, kemuliaan buat Tuhan kita siang hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Raja kami yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan Raja kami yang sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memberkati. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang bersuka cita kita kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakang buat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah Tuhan Yesus. Pasti memberkati setiap kita. Kita kasih saudara-saudara tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Come on! Bersyukur kita sama-sama, kita memuji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan katakan, ku terpandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita
Kita menyatakan kebesaran Tuhan. Kita menyatakan kedahsyatannya Tuhan Yesus untuk setiap hidup kita. Amin. Mari sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Haleluya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja di atas segala raja. Mari setiap kita umat pilihan Tuhan, setiap kita umat pemenang, angkat pujian ini dengan hati bersuka. Sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, umat pemenang Allah, katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekarang untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, kita melompat bersama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari umat Tuhan di tempat ini katakan, bukan bangkit, bukan bangkit. Sampai setiap lutut berteru, kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Amin. Masih jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan di live streaming, lebih keras lagi buat Tuhan Yesus siang hari ini. Kita katakan, bukan bangkit. Wah. Bukan bangkit. Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sampai setiap lutut berteru, Yesus Kristus dialah Tuhan, Dia Raja. Kembali bersama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, besar. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, dialah raja, dialah raja, katakan, dialah raja. Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi setiap kita. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik buat setiap kita. Amin. Yang bersyukur punya Tuhan yang baik, boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kasih salam, kasih tos kanan kirinya, katakan, Tuhan Yesus kita sangat baik. Satu pujian lagi kita bawa syukur kita, pujian kita buat Tuhan Yesus Kristus. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Biarlah mendengar pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama umat. Masuk gerbang
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh teramat baik buat setiap kita. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kita bersuka di hadirat Tuhan siang hari ini. Kita nyanyikan, kita besarkan, kita agungkan namanya. Kita puji Dia, puji Dia di belakang kekalahan, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan sehati sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, biar musik memuji nama Tuhan. Sebab kita berkumpul, kita bersuka cita di siang hari ini. Semua ada kasih anugerah, semua ada kebaikannya Tuhan, nyata, sempurna bagi setiap kita. Mari kita memuji nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, lihat kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Bawa pujian ini katanya. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Lambaikan tinggi tangan kita dengan hati bersyukur sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pegang janjinya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempol kita buat Tuhan Yesus, katakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama siang hari ini buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali setiap saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Bapak saudara, di siang hari yang indah ini, sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau saksikan video highlight dari khotbah gembala sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Parihaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kita harus selalu waspada, kita harus berjaga-jaga dalam hidup. Berjaga-jaga ini adalah aktif berjaga-jaga, bukan pasif ya. Jadi kita harus punya kepekaan rohani yang tinggi dan kewaspadaan yang tinggi supaya iblis jangan menyerang titik-titik kelemahan kita. Jadi hal yang harus kita jaga adalah hati kita. Karena apa? Karena Allah melihat hati. Allah mengetahui hati kita dan melihat hati kita dan menjawab hati kita. Firman Tuhan diberikan kepada kita
untuk kita hidup dalam kebenaran dan kemudian mengutamakan Tuhan ya, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi berjaga-jaga adalah mengutamakan Tuhan selalu. Amin. Utamakanlah Tuhan dalam setiap perencanaan apapun yang Anda lakukan. Utamakan dan ingatlah Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, utamakanlah Tuhan. Berjaga-jaga tuh harus dilatih. Nah, juga kita selalu berdoa, karena doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Bapa yang di sorga. Untuk itu kita berjaga-jaga, waspada, dan berdoa selalu. Jadi berjaga-jaga berarti juga berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi berjaga-jaga yaitu kita jangan biarkan dunia meracuni atau mengotori diri kita. Amin. Kita jaga hati kita ya. Kita mengutamakan Tuhan Yesus selalu dan jangan lupa berdoa setiap saat. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan di siang hari ini, kita mau dengar, kita mau terima terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 24 November 2024 dengan tema Hidup Menuruti Perkataan Allah. Promo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Promo yang kedua, hidup menuruti perkataan Allah. Bagaimana kita hidup menuruti perkataan Allah? Yang pertama, mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Mazmur 123 ayat 1 dan 2, juga di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus menghendaki untuk kita memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan Kristus, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa di muka bumi ini. Mari kita hidup mengenal Tuhan secara pribadi dengan bertekun belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan Yesus untuk kemuliaannya. Dengan mengenal Allah dengan baik, dengan mata dan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, maka kita dapat membedakan dengan benar mana yang baik dan mana yang terbaik. 2. Setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, juga di dalam Matius 25 ayat 21. Tuhan Yesus sering memuji sebagian orang sebagai hamba yang baik dan setia. Tuhan itu setia, jadi kita juga harus belajar setia. Kesetiaan adalah aspek penting dalam iman dan kehidupan beriman. Kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mampu, tetapi mencari orang-orang yang setia dan mau memberi hidupnya untuk melayani Dia. Ketiga, hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26, juga di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Hidup menyenangkan Tuhan adalah tujuan kita diciptakan. Bagi orang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utamanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidupnya bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal yang di sorga. Tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan Yesus. Mari kita selalu belajar mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, agar kita masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga,
Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniti Pariaji. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya sama-sama di siang hari ini. Kita bersyukur sama-sama di siang hari ini umat Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh ada di gereja Tiberias, kita sama-sama datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Kita percaya ada mujizat Tuhan, pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita diberkati lebih lagi di siang hari ini. Kembali kita mau sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh nyata kami rasakan ada bersama dengan setiap kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Lewat hadirat Tuhan, lewat sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami, bukti cintanya Tuhan, bukti kepeduliannya Tuhan, bentuk kasihnya Tuhan Yesus yang begitu sempurna nyata dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, setiap pujian, setiap sembah syukur kami, nyanyian kami boleh menjadi persembahan yang kudus, hidup yang harum bagi kerajaan-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk Tuhan Yesus ubahkan, untuk Tuhan Yesus kuatkan, bahkan Tuhan Yesus berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, tegur setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan persiapkan setiap kami tidak hanya cakap menjadi pendengar-pendengar firman-Mu saja Tuhan Yesus, namun biarlah saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus tinggal dan beracara dalam setiap kami, agar setiap kami juga cakap menjadi pelaku firman-Mu. Buka hati kami Bapa, untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan lebih lagi, kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Bapa. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bahwa sembah-Mu kita bersyukur sama-sama Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
pujian ini sama-sama dari awal. Dengan hati bersyukur, mari umat Tuhan angkat suara. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bawa mazmur, kami bermazmur bagi nama-Mu, yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, hanya kepadamu lah Tuhan. Padamu percaya, nama yang termulia. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan Yesus, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh
Mari bebaskan hatimu sama-sama lebih lagi siang hari ini. Jangan keraskan hati kita. Biar terus kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan Yesus yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab sampai kapanpun kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai hidup kami. Makasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sambil tutup matamu Tuhan. Kami perlu tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai
Segala hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Bersyukur Tuhan telah tuntun kami hadir di ibadah ini. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan kuasa malaikat surga hadir bersama-sama kami dalam pujian penyembahan. Dan ketika Tuhan hadir, kami percaya segala perkara akan terjadi di tempat ini. Segala yang baik, yang mulia, yang kudus Tuhan akan nyatakan buat kami. Sehingga yang sakit disembuhkan Tuhan, segala ikatan lepas dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa. Nyatakan firman-Mu, nyatakan kekudusan-Mu di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Siap diberkati Tuhan, amin. Yuk sama-sama buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Haleluya. Kita baca dua ayat bersama-sama. 2, 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 2, Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tokoh di Alkitab, salah satu murid Yesus yang bernama siapa? Yudas Iskariot. Kalau Bapak Ibu lihat tokoh ini, maka kita akan melihat ternyata yang memilih dia untuk bergabung dalam pelayanan itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid, ini Yesus turun tangan saudara. Bukannya Tuhan Yesus mendelegasikan kepada seseorang untuk menseleksi 12 orang jadi murid, bukan. Tuhan pilih langsung. Yang pertama itu adalah Petrus, ya kan, Andreas, dan kemudian Yohanes. Itu dipilih. Termasuk Yudas Iskariot. Artinya kalau Tuhan pilih, Tuhan tidak pernah salah pilih orang, katakan amin. Sama seperti Tuhan pilih Bapak Ibu jadi anaknya, sama seperti kita dipilih hadir dalam ibadah ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan pilih kita sebagaimana adanya kita. Sama seperti ketika Tuhan pilih 12 rasul, mereka bukan karena kriterianya adalah orang-orang kudus, orang-orang yang paham teologi, orang-orang yang paham firman. Tidak, saudaraku. Kalau Bapak Ibu pelajari di Alkitab, mereka di ordinary people. Orang-orang kebanyakan. Orang-orang yang mungkin pemahaman teologinya tidak sepandai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Orang-orang yang juga saya percaya banyak kelemahan, tapi tetap dipilih Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih mereka, saya percaya Tuhan punya rencana untuk membentuk mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sama seperti Tuhan ketika memilih kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi Tuhan memilih karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi walaupun keberadaan kita mungkin merasa tidak layak, punya iman, Tuhan memanggil untuk mempersiapkan kita melakukan perkara yang besar bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dipakai Tuhan luar biasa, bukan karena kita hebat, bukan. Tapi memang Tuhan yang memanggil apa adanya kita. Dan kemudian Tuhan bersihkan, Tuhan proses, Tuhan menjadikan kita orang-orang yang indah di mata Tuhan. Untuk apa? Mendelegasikan tugas-tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Yohanes 13 ayat yang pertama dikatakan, sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya apa? Sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Artinya Yesus tahu, dia tidak lama lagi akan mati di salib. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Di situ dikatakan Yesus mengasihi murid-muridnya. Termasuk Yudas enggak? Tolong jawab saya, termasuk Yudas enggak? Termasuk Yudas Bapak Ibu. Bahkan sampai kesudahan. Ketika Tuhan memilih Yudas menjadi murid, Tuhan tahu enggak bahwa Yudas punya potensi akan mengkhianati dia? Tahu enggak? Tahu. Tuhan tahu enggak kelemahan Yudas di mana?
tahu Bapak Ibu. Sama seperti ketika Tuhan panggil kita jadi anak, Tuhan tahu kita punya potensi untuk melakukan kesalahan apa. Tuhan tahu. Karena apa? Dia itu Allah yang maha tahu. Bapak Ibu harus paham ya, di dalam kemahatauannya Tuhan, dia tahu minggu depan, tahun depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita akan lakukan apa. Dia tahu. Gitu. Sama seperti ketika Tuhan pilih para murid, termasuk Yudas, Tuhan tahu suatu saat, someday, at the end, dalam ujung dari pelayanan Yesus sebelum disalib, ya, penyebab Yesus disalib, jalan-jalannya itu ada intervensi dari Yudas. Tapi di dalam kemahatauannya Tuhan, bukan artinya kemudian Tuhan tahu dan kemudian Tuhan akan merancang masa depannya Yudas akan menjadi pengkhianat. Bukan. Dia tahu bahwa keputusan dari Yudas adalah menjadi pengkhianat. Tapi Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Di dalam dosanya Yudas, Tuhan tetap memberikan apa? Pengampunan. Bahkan kesempatan supaya dia bertobat. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Yudas, sangat disayangkan. Dia tidak menggunakan kesempatan baik yang Tuhan gunakan untuk bertobat. Nah, Alkitab ini mengatakan bahwa sampai kesudahannya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang luar biasa. Termasuk Tuhan sayang kepada Yudas. Ini luar biasa. Contoh ya. Kalau kita atau Bapak Ibu deh. Ada orang yang punya potensi dan kau tahu, kau bisa lihat orang ini. Nanti mungkin 5 tahun ke depan dia akan mengkhianati engkau. Kira-kira Bapak Ibu mau gak pilih dia jadi teman dekat? Hello, mau nggak? Enggak ya. Kita tahu, contohnya Tuhan kasih kita kemampuan supranatural bisa melihat orang. Dia 5 tahun ke depan Tuhan kasih gambaran dia akan mengkhianati kita. Kita akan, stay away. Saya nggak mau hidup saya rusak gara-gara dia. Saya nggak mau bisnis saya terganggu gara-gara dia. Saya nggak mau pelayanan saya terganggu gara-gara dia. Nggak mau. Tapi Yesus enggak loh. Tuhan lihat, nanti Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Nanti Yudas akan menjual dia demi 30 keping uang perak. Tapi Tuhan katakan apa? Come, be my disciple. Jadilah muridku. Belajar dari aku. Gak mudah Bapak Ibu merangkul orang yang akan mengkhianati kita. Dan kita didik dia. Gak mudah. Tapi itulah kasih Yesus kepada kita. Katakan amin dulu. Amin saudaraku. Jadi Yesus mengasihi dia. Coba lihat pada ayat yang kedua. Lihat nih saudaraku. Mereka sedang makan bersama. Katakan makan bersama. Kalau orang sampai makan bersama, artinya hubungan mereka sudah dekat. Betul tidak? Bapak Ibu mau gak panggil orang pinggir jalan makan bareng bersama engkau? Enggak. Biasanya orang yang kita undang makan bersama, itu orang yang kita sayang. Orang yang kita sudah kenal baik. Betul tidak? Orang yang kita anggap sudah akrab. Kita bisa curhat, bisa cerita enak sama dia. Karena apa? Kita sudah menganggap dia bukan siapa-siapa. Sehingga makan bersama pasti akan bercerita. Nah Yesus 3,5 tahun bersama para murid. Di mana Yesus tidur, murid di situ. Di mana Yesus makan, mereka di situ. Apa yang Yesus makan, mereka makan. Nah ayat kedua ini Bapak Ibu, menjelang Yesus akan ditangkap, menjelang Yesus akan disiksa, mereka makan dulu nih sama-sama. Satu meja. Jadi di sini Yudas, kemungkinan Yesus di sini atau Yudas di sini, Yesus di sini. Tapi at least setidaknya satu meja. Tapi lihat dalam makan itu apa yang terjadi? Mereka sedang makan bersama dan iblis, katakan iblis. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Bayangkan di hadirat Tuhan, dosa masih bisa terjadi. Kalau Yudas hidupnya benar, dia pakai roh kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup dia. Ketika setan berbisik kepada dia untuk menjual Yesus demi 30 keping, saya percaya dia akan berkata, "Enyang kau iblis, keluar dalam nama Yesus." Kalau ditengking setannya lari enggak? Lari. Tapi di sini kita bisa lihat, Yudas tidak melawan setan itu. Karena apa? Setan menguasai dia. Jadi kejadian ini di mana? Di hadirat Tuhan. Ada Yesus di situ bisa bikin dosa. Jadi intinya secara fisik kita istilahnya bangun hubungan dengan Tuhan tidak menjamin hidup kita akan setia sama Tuhan.
Gak jamin, saudara. Kita kelihatan beribadah, kita kelihatan orang Kristen, kita kelihatan ya hal-hal kerohanian kita lakukan, tidak menjamin kita orang setia sama Tuhan. Di hadirat Tuhan masih ada dosa. Setan di situ, saudaraku, sedang memakai Yudas jadi alat dia. Bayangkan. Yang namanya pengkhianat, ya ini. Bayangkan. Inilah pengkhianat yang sesungguhnya. Yudas ini, saudaraku. Coba lihat. Kalau saya katakan dari awal, Tuhan pilih Yudas dengan segala kekurangan dan tetap memakai dia. Kita lihat ayatnya. Matius 10 ayat 1 dan sampai 4. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Matius pasal 10 1 sampai 4 bergantian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dua Bapak Ibu yang keras. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, 4 sama-sama. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang lihat ayat pertama. Yesus memanggil ke-12 murid. Kalau dikatakan ada 12 murid dipanggil menjadi murid Yesus, di situ termasuk Yudas enggak? Termasuk ya. Dan lihat, bukan hanya dipanggil, kumpul yuk, kumpul sini datang. Bukan, tapi lihat. Dan memberi kuasa kepada mereka. Ini keren. Diberi kuasa. Ada impartasi kuasa urapan Tuhan mengalir dari Yesus kepada para murid. Dengan kuasa ini tujuannya apa? Lihat saudaraku. Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Kedua, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya mereka akan jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata, mengusir setan, bahkan kemudian apa? Melenyapkan, katakan segala segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya mau ada orang kanker, tumor, jantung bocor, ginjal tidak lagi berfungsi, apapun penyakit, ketemu 12 rasul tanpa terkecuali, termasuk Yudas yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan. Padahal di situ Tuhan melihat Yudas punya potensi menjadi pengkhianat, tapi tetap diberi otoritas itu, diberi kuasa, saudaraku. Waduh, sayangnya Tuhan sama Yudas. Kalau Tuhan demikian sayang sama Yudas, Tuhan juga sayang sama Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan lihat potensi Yudas akan menjadi pengkhianat, kemudian apa? Alkitab mencatat, lalu Tuhan memberikan kuasa kepada 11 para murid, ya kan? Dan Yudas hanya duduk sambil gigit jari. Gak ada ayat itu. Semua dikasih, saudaraku. Dari pengalaman pelayanan saya, Bapak Ibu, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, ini bukan pelayanan biasa-biasa. Ini tidak mudah. Tanpa urapan Tuhan yang di dalam kita sebagai hamba Tuhan, tidak mungkin bisa usir setan, tidak mungkin bisa tumpang tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh. Nggak mungkin. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, contoh dengan suara yang keras, keluar dalam nama Yesus. Mau suaramu kencang seperti apapun, tapi kalau no power, nggak ada kuasa, setan nggak takut, saudaraku. Yang membuat setan keluar itu bukan dari tingginya tengkingan kita. Katakan amin. Dilihat dari urapan, kuasa. Artinya setan tahu mana orang yang ada kuasa, mana yang tidak. Jadi kalau engkau tidak ada kuasa, jangan coba-coba tengging setan. Pernah ada cerita, saudaraku, seorang yang biasa pelayanan pelepasan, tiba-tiba ada orang kerasukan. Dia tengking, keluar dalam nama Yesus. Oh, suaranya menggelegar, setannya diam aja. Tumben, biasanya langsung menjerit. Biasanya langsung manifestasi. Tapi saat itu ditengking-tengking, setannya gak mau keluar. Udah berjam-jam gak keluar-keluar. Mungkin dalam hati orang yang lagi berdoa, dia berkata begini, kalau kamu tidak keluar, saya yang keluar dari ruangan ini. Karena dia capek, tengking-tengking, teriak-teriak gak keluar-keluar. Apa yang terjadi? Tahu tidak Bapak Ibu? Di luar dugaan, tiba-tiba orang yang kerasukan ini berdiri sambil begini tangannya dan berkata, kamu tengking-tengking saya. Memang tadi malam saya tidak tahu kamu bikin apa. Nah loh. Setan tahu loh kalau kita jatuh bangun dalam dosa.
Setan akan bilang, kamu ngusir saya. Kamu aja gak kudus, mengusir saya. Ora iso, dia bilang. Kalau setannya orang Jerman, dia akan berkisah, dong boy. Unang songo nih. Gak akan bisa lu nengking mau keluar hidup kayak begini. Tuh, dia lihat banyak noda hitam dalam kehidupan kita. Gak bisa. Yang bisa membuat dia keluar ketika hidupmu penuh dengan api kemuliaan Tuhan. Perkataanmu seperti api dari surga. Katakan amin. Dia pasti tunduk dan pasti keluar. Hidupmu pasti dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Jadi Bapak Ibu, ya, Tuhan panggil dan dikasih kuasa. Ini untuk jadi pendeta yang ada kuasa besar. Tuhan ajarin saya, gak gampang saudara. Ini pendeta harus dibejek-bejek. Ini pendeta harus diperas, diproses, nangis-nangis di hadapan Tuhan. Jengking-jengking doa di hadapan Tuhan. Hidup kudus, tinggalkan dosa. Gak bisa main-main. Gak bisa main-main. Tapi hari itu mereka dapat impartasi langsung. Yang punya surga langsung kasih. Nih. Kalau Bapak Ibu pelajari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa dengan pelayanan pelepasan, pelayanan kesembuhan. Itu orang-orang itu bayar harganya luar biasa saudara. Betul. Kalau Bapak Ibu bilang Tuhan pakai aku seperti dia. Tuhan bilang siap diproses. Siap dibersihkan. Karena kuasa itu tidak mungkin tinggal dalam pribadi orang yang hidupnya masih jatuh bangun dalam dosa. Hanya orang yang sudah komitmen hidupnya hanya untuk Tuhan. Kuasa itu akan turun dalam hidup orang itu. Katakan amin. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan gak? Masa cuma 2.000 orang yang bilang amin ini? Saya mau nanya lagi, Bapak Ibu mau dipakai Tuhan luar biasa? Dari tanganmu lahir banyak mujizat, banyak kelepasan, banyak kesembuhan, amin. Angkat tangan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, saya berdoa siang ini terjadi mujizat, terjadi terobosan. Gak apa-apa, bayar harga, that's okay. Karena kita bayar harga bukan kepada manusia, kita bayar harga kepada Tuhan kita Yesus. Bayar harga bukan apa? Menunjukkan kesetiaan kita. Bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi Yudas ini Bapak Ibu. Sudah terlalu banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Coba kita buka yuk. Di dalam Yohanes 12 ayat 4 dan 6. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Saya baca ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, 5 Bapak Ibu. Enam sama-sama. Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Siapa Yudas? Ternyata dia ini bendahara pelayanan Yesus. Tuhan untuk pelayanan kemana-mana itu butuh dana yang harus diolah. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Itu tugas siapa? Yudas. Tapi ternyata seorang pencuri. Pertanyaannya saya, Tuhan tahu nggak kelakuannya Yudas? Sebelum Tuhan pilih Yudas, Tuhan tahu nggak Yudas akan mencuri uang kas pelayanan. Tapi kenapa dikasih kesempatan dia pegang kas itu? Justru di titik lemahnya dia dikasih kepercayaan. Sebenarnya di sini Tuhan sedang latih dia untuk menunjukkan kamu lemah di sini, tobat anakku. Itu dia. Bukan dikasih untuk menjerumuskan Yudas, bukan. Tapi supaya dia tahu, oh aku lemah di sini tuh. Yaudah aku harus bertobat. Alkitab berkata dengan jelas, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita semua butuh uang, betul nggak? Parkir motor di luar, parkir mobil, bayar nggak? Nggak ada yang gratis saudaraku. Nggak ada yang bilang makasih ya pak. Nggak, tetap harus kau bayar itu. Masuk jalan tol bisa nggak? Permisi pak, ya kan? Bisa nggak? Harus bayar. Semua perlu bayar, makan, minum, bayar. Tapi
Tapi orang yang cinta akan uang, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu yang bahaya. Ketika menghalalkan segala cara, maka kita tidak akan takut akan dosa. Termasuk siapa? Yudas, Bapak Ibu. Bayangkan, Alkitab berkata, Yudas ini berkhianat menjual Yesus demi 30 keping uang perak. Saya nggak tahu uang Indonesia berapa banyak saat ini. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, walaupun dunia menawarkan kau uang yang banyak, fasilitas yang besar dari dunia untuk hidupmu, tetapi kalau tawarannya meninggalkan Yesus, saya mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Jangan pernah jual Yesus demi apapun. Walaupun di luar banyak orang demi pria tampan, wanita cantik, karir, posisi, segala macam, jual Yesus. Jangan mau engkau tinggalkan Yesus demi segala sesuatu yang pada akhirnya akan kau tinggalkan. Sekali lagi ya, jangan pernah tinggalkan Yesus, jual Yesus demi segala sesuatu yang ditawarkan, di mana pada akhirnya engkau akan tinggalkan. Ketika kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Nanti kita pulang, 1 lembar benang pun tidak ada yang kita bawa. Jadi mau seberapa banyak engkau timbun kekayaan di muka bumi ini, engkau pulang ketemu Tuhan, serupiah pun tidak engkau bawa, saudara. Jadi jangan pernah engkau tinggalkan Yesus hanya demi sesuatu yang pada akhirnya kita akan tinggalkan. Bilang amin dulu. Mau setia ikut Tuhan? Percaya Tuhan pasti berkati kita? Percaya Tuhan cukupkan keperluan kita, amin. Amin saudaraku, jangan takut makan minummu Tuhan yang sediakan. Dia begitu baik buat kita semua. Yudas lemah di sini. Tuhan tahu ini PR buat Yudas. Tapi Yudas tidak mau bertobat. Tuhan kasih dia kesempatan, aduh ajaib luar biasa Bapak Ibu. Sama. Yudas selama 3,5 tahun Tuhan begitu banyak kasih dia kesempatan untuk bertobat. Tapi pada akhirnya dia tidak mau bertobat. Saya mau katakan di tempat ini Tuhan yang sama, Allah yang panjang sabar. Dia juga memberikan kita banyak kesempatan untuk kita tetap setia ikut Tuhan. Kita kalau mau flashback lihat ke belakang masa lalu kita pasti banyak melakukan apa? Hal-hal yang melukai hati Tuhan. Jujur Bapak Ibu, kalau kita mau jujur banyak loh kesalahan kita yang melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar sama kita. Tapi walaupun Tuhan panjang sabar, saya mau katakan kesabarannya pasti habis suatu saat. Karena apa? Pada waktunya nanti kita pasti pulang kok. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai ketika kita pulang dipanggil Tuhan, kesabaran Tuhan sudah habis di situ. Artinya hidup ini gak boleh main-main, bilang amin. Kita harus serius ikut Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan gak minta apa yang kau gak punya. Betul. Tuhan gak pernah minta apa yang kita gak punya. Tuhan minta apa? Hatimu. Bapak ibu punya hati gak? Punya ya. Orang kalau hatinya tidak dikasih ke Tuhan, ya kasihnya ke dunia. Hari ini ambil keputusan, serahkan seluruh hatimu hanya untuk Tuhan, saudara. Tuhan begitu baik kepada Yudas. Tuhan kasih dia banyak kesempatan. Bahkan sebelum Yesus perjamuan terakhir bersama para murid, apa yang Yesus lakukan? Dia membasuh kaki murid-murid. Aduh, kaki murid dicuci sama Yesus, termasuk kakinya Yudas. Bayangkan, di situ sebenarnya Tuhan sedang kasih kesempatan terakhir untuk apa? Yudas tobat ngana. Sudah jo, bertobat ngana. Dengan apa ontak cuma doi. Cuma uang hepeng-hepeng dengan apa pikiran. Bertobat, pikiran jahat itu dari setan. Dan setan itu yang membawa engkau tidak mau taat kepada aku. Izinkan aku basuh kakimu supaya engkau menyadari aku mengasihimu luar biasa. Bayangin Tuhan yang punya surga lu membasuh kaki para murid yang dekil, yang kotor itu, saudaraku. Itu kesempatan yang Tuhan berikan buat Yudas. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, Yudas jahat luar biasa. Alkitab mencatat di Taman Getsemani, ya tempat yang gelap itu, ketika tentara Romawi datang mau menangkap Yesus, Yudas berkata begini sama tentara Romawi, orang yang kucium itulah dia, tangkap dia. Jadi hati-hati. Orang bisa cipika-cipiki di depan kita, di belakang dia jual kita, saudaraku. Di belakang dia menghancurkan kita.
Ini orang yang terikat roh. Yudas nih begini kelakuannya. Di depan kita bisa shalom. Cipika-cipiki. Tapi Tuhan katakan itu ciuman maut, saudaraku. Kalau Bapak Ibu ke Israel sekarang, Taman Getsemani, kalau malam terang ada lampu. Tapi zaman Yesus belum ada lampu. Mungkin orang berdiri 2 meter di depan kita batang hidungnya aja nggak kelihatan, saking gelap ya. Sama, itulah sebabnya tentara Romawi perlu tanda. Bilang, bro, Yudas, tolong kasih tahu Pak kita. Nanti Yesus itu yang mana? Karena semua laki-laki sana sama, bewokan semua. Kalau malam-malam nggak kelihatan mana Yesus, mana murid. Sehingga Yudas katakan, orang yang kucium itu dia. Bayangkan, begitu pahit. Jadi kalau saya bisa bayangkan kalau di ronsen hatinya Yudas itu hitam pekat, saudaraku. Hitam aspal, lebih hitam dari aspal. Dosa begitu menguasai hati dia. Gak mau bertobat. Sehingga ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus mati di atas kayu salib. Teng, di situ dia baru sadar. Aduh, so salah kita. Aduh, udah berdosa saya. Mati Yesus di salib. Tapi Alkitab berkata, ketika dia melihat Yesus mati di atas kayu salib, dia cukup hanya sampai menyesal, tapi tidak bertobat. Karena dia hanya sampai menyesal, Alkitab berkata, dia bunuh diri, saudaraku. Di tempat ini kita jangan hanya sampai menyesal. Karena menyesal ini itu tipe Kristen tomat. Tahu tomat? Tolong bantu saya yang tahu tomat apa, Bu? Tobatku cuma tobat, militan sama Tuhan, ibadah, jatuh ulang, kumat lagi. Atau tahu Kristen kapal selam, tahu? Ya kan di dasar laut timbulnya kapan tuh? Natal. Naik sebentar, tenggelam lagi. Timbul lagi kapan? Paskah. Setahun 2 kali ke gereja, absen sama malaikat, store muka. Ya kan? Kristen kapal selam. Jangan jadi Kristen kapal selam dan Kristen tomat. Amin. Tobat kumat. Kenapa? Hanya sampai di penyesalan. Orang kalau nyesal, aduh sedih, saya melukai Yesus. Besok lupa lagi. Dosa kemarin enak juga. Gak ada yang lihat. Mai Tuhan gak lihat. Pai Tuhan gak ada. Bagi yo. Itu dia. Lakukan dosa. Gak ada yang lihat. Istri gak lihat. Suami gak lihat. Lakukan dosa. Itu dia. Tapi orang yang hancur hati, dia bertobat. Apa arti bertobat? Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Nih, dari sini ke sini. Jangan 360 ya, kebanyakan. Kalau 360 tahu apa artinya? Balik lagi ke posisi yang lama. Sehingga dia nyanyi apa? Aku masih seperti yang dulu. Malaikat bilang coret dia, coret. Belum bertobat ini. Ini Kristen tomat nih ya kan. Nyanyinya lagunya begitu. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar ambil keputusan. Ikut Yesus, tinggalkan yang lama. Amin. Saya pernah khotbah di sini. Kalau dosa lama, enaknya dosa lama, masih enak rasanya sekarang. Artinya engkau belum dipimpin Roh Kudus. Kita saling tahu sama tahu nih. Yang tahu kelemahanmu adalah engkau dengan Tuhan. Betul nggak? Kau dulu pernah jatuh di lubang yang mana, dosa yang mana, engkau tahu dan Tuhan tahu. Dosa itu dulu kayaknya enak sekali. Nah, engkau sudah bertobat lama, tapi kalau engkau melakukan dosa itu rasanya masih enak, saya mau katakan, engkau belum sungguh-sungguh bertobat, saudara. Kalau orang yang sudah bertobat, dosa yang lama rasanya hambar, gak enak lagi. Dulu melakukannya tenang, sekarang deg-degan luar biasa. Kenapa? Dia tahu mata Tuhan bahagia terus pada dia. Mata Tuhan menatap dia senantiasa, saudara. Kira-kira kalau ada orang yang kita sayangi di depan kita dan lihat sama kita mau gak bikin dosa di depan dia? Hello? Mau gak kita bikin dosa di depan orang yang kita kasihi? Gak mau. Jadi kalau kita tahu mata Tuhan di surga terus mengawasi kemanapun kita pergi, saya percaya dosa tidak akan lagi terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau siang hari ini, bertobatlah secara militan. Bertobatlah, lakukan pertobatan yang sejati. Amin. Dan bertobat sungguh-sungguh. Ambil komitmen yang baru. Tuhan, saat ini hidupku adalah milikku lagi. Kalau dulu-dulu hidupku sembarangan, hidupku semau saya, mulai hari ini aku komitmen hidupku seluruhnya aku persembahkan sama Tuhan. Bapak Ibu harus punya pemahaman. Dunia ini bukan rumah kita. Di sini kita sementara, katakan amin.
Sementara ini akan kita tinggalkan. Keindahan dunia, keindahan kota New York, bahkan keindahan kota Bekasi Timur, ini akan kita tinggalkan. Enggak ada yang bilang amin, saudaraku. Bapak Ibu mau selamanya di bumi? Alkitab bilang kita 70-80 tahun di sini. Selamanya nanti di dalam kekekalan. Kekekalan hanya 2 tempat, surga atau neraka. Di mana kita akan pilih, di mana kita akan pergi, tergantung ketaatanmu sama Tuhan. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, tetap setia, pada akhirnya Tuhan panggil kita pergi ke surga. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih di siang hari ini. Tuhan telah ajarkan kami tentang pertobatan yang sejati. Ajar kami Tuhan untuk berbalik 180 derajat dari gaya hidup kami yang lama. Dan saat ini kami punya pola hidup yang baru, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberkati pelayanan Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita mari bersama-sama kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Yang sama-sama kita boleh kembali bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita terima yang terbaik pada siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari pandang kasih dan kebaikan Tuhan. Mari dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari sekali lagi dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga. Anak kerajaan surga diberkati, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan,
tekanan darah kami normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sehat sempurna, tidak bengkak jantung, tidak operasi. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Hamba doa siang hari ini Tuhan, biarlah mereka yang sakit mengalami pemulihan dari Tuhan. Segala doa mereka, pasangan suami istri yang minta keturunan, Tuhan berkati bisa punya anak-anak yang sehat. Mereka yang minta jodoh, berikan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Yang minta pekerjaan, minta proyek, Tuhan berkati mereka tidak kekurangan dalam nama Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya kami tidur pun pasti diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karirku dipromosikan Tuhan, diberkati 100 kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur pada siang hari yang baik ini telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Percaya imani, ada kuasa, ada mujizat bagi setiap kita yang percaya dengan sungguh-sungguh pada siang hari ini. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menjadikan setiap kami. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, inilah minyakmu. Urapi Tuhan, agar minyak ini menjadi api dari sorga, perlindungan bagi anak Tuhan, memberikan mereka kuasa dan kemuliaan, menyembuhkan yang sakit, melepaskan dari setan, bahkan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyakmu yang kudus, inilah minyakmu yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu saudaraku. Padang salib Yesus, di atas salib Tuhan berkata, sudah selesai. Segala pembayaran dosa-dosa kita, kegagalan, pemberontakan kita, aib kita, rasa malu kita, bahkan sakit penyakit kita, Tuhan sudah bayar lunas. Mari saudaraku, bangun komitmen yang baru mulai hari ini. Jangan hanya sebatas menyesal, tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh bertobat. Berbalik 180 derajat, tinggalkan hidup yang lama. Dan mulai menata pola hidup yang baru, yaitu hidup anak kerajaan surga. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kuasa. Imani di dalammu ada kuasa yang besar. Setan roh jahat berada di bawah telapak kakimu. Tuhan yang katakan, engkau diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Bahkan janji Tuhan juga mengatakan, roh yang di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jangan takut, percaya Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Terus kami berdoa Tuhan buat pelayanan gereja Tiberias. Natal 7 Desember penuh kuasa, penuh kemuliaan. Tuhan yang akan hantarkan ratusan ribu umatmu datang berbondong-bondong bersama kami semua, merayakan satu perayaan yang besar, perayaan yang Tuhan perintahkan, merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan dalam perjalanan dengan bus, kendaraan pribadi, yang menaik kendaraan umum, ditutup bungkus oleh darah Yesus. Kami tolak roh celaka, tolak maut, tolak segala roh-roh pengganggu. Acara juga dijaga Tuhan, GBK dikuduskan.
GBK dikawal malaikat surga Tuhan, sehingga ada keamanan, bahkan tolak hujan, tolak perusuh, tolak penyusup. Dalam nama Yesus, segala rancangan kuasa gelap gagal, tidak berkuasa. Acara ini milik kerajaan surga. Terima kasih Bapak, setiap dana yang diperlukan Tuhan berkati, Tuhan cukupkan dari surga. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pelayanan dari Ibu Gembala Sidang kami bersama Pak Risto, Pak Argo, dijaga, dilindungi Tuhan, dipakai semakin dahsyat dan luar biasa dengan kuasa yang besar, dan berikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Kami akan pulang, kami percaya malaikatmu menyertai kami. Saudaraku, siapkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita dan keluarga mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai, membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Ibadah kita telah berakhir. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Maju terus di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan Shalom Diberia.